Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Berjumpa kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Di video ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan suhu dan kalor, termodinamika, teori kinetik gas, dan karakteristik gelombang mekanik. Untuk menguji pemahaman kalian pada materi yang sudah disebutkan tadi, kalian dapat mencoba menyelesaikan soalnya terlebih dahulu sebelum kalian menyaksikan pembahasannya. Selamat belajar! Sebuah bimetal bila dipanaskan akan membelok ke logam yang A. Koefisien muainya lebih kecil, B. Koefisien muainya lebih besar, C. Massa jenisnya lebih kecil, D. Massa jenisnya lebih besar, atau E. Suhunya lebih tinggi. Bimetal adalah gabungan dua logam yang dikeling menjadi satu. Jika kita gambarkan, kira-kira seperti ini. Yang di atas ini adalah logam pertama, kemudian yang di bawah ini adalah logam kedua. Nah, logam pertama memiliki koefisien muai misalnya alfa 1, koefisien muai logam 2 adalah alfa 2. Jika koefisien muai logam kedua lebih besar daripada logam pertama, apa akibatnya? Akibatnya jika dipanaskan, maka akan memuai lebih panjang daripada logam pertama, sehingga mengakibatkan jika dipanaskan, maka hasilnya akan seperti ini ya. Jadi logamnya akan membelok ke arah atas, ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil. Sehingga kita lihat dari optionnya, maka jawabannya adalah yang option A. Mesin Carnot merupakan alat yang berfungsi mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Ketika mesin Carnot menerima kalor sebesar 2500 Joule pada reservoir panas dan melepas 1250 Joule pada reservoir dingin, efisiensi yang dihasilkan sebesar 0. Jika mesin Carnot tersebut menerima kalor 2500 Joule dari reservoir panas dan melepas kalor 750 Joule pada reservoir dingin, berapakah perubahan nilai efisiensi mesin Carnot tersebut? Di sini ada dua buah keadaan pertama dan keadaan kedua. Untuk mencari perubahan nilai efisiensi, maka kita harus mencari nilai efisiensi dari masing-masing keadaan. Untuk keadaan yang pertama, kita anggap saja bahwa efisiensinya sebesar 0. Ini sama dengan 1 dikurangi reservoir dingin. Mohon maaf, ini adalah kalor yang dilepaskan pada reservoir dingin dibagi dengan kalor yang diserap pada reservoir panas. Oke, ini sama dengan 1 dikurangi reservoir dinginnya. Di sini yang dilepas adalah 1250 Joule. 1250 dibagi dengan yang ini ya, 2500. Ini sama dengan 1 dikurangi 0,5, sehingga hasilnya sama dengan 0,5. Oke, untuk keadaan kedua kita akan cari, maka nu aksen atau efisiensi yang kedua itu sama dengan 1 dikurangi Q2 dibagi dengan Q1. Di sini aksen ya. Jadi pada keadaan kedua sama dengan 1 dikurangi ini Q2-nya yang ini 750 dibagi dengan ini awalnya 2500, sehingga ini coret, kita dapatkan ini 1 dikurangi 0,3.
hasilnya 0,7, maka perubahan nilai efisiensi mesin Carnot atau delta Nu itu sama dengan tanda mutlak. Di sini Nu aksen minus Nu sama dengan 0,7 dikurangi 0,5 sama dengan 0,2. Sehingga hasilnya atau jawabannya adalah 0,2. Sejumlah 1,5 meter kubik gas helium yang bersuhu 27 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 87 derajat Celcius. Jika tekanan gas helium 2 dikali 10⁵ Newton per meter kuadrat, gas helium melakukan usaha luar sebesar titik-titik. Untuk mencarinya, maka kita harus mencari terlebih dahulu delta V, dan di sini P-nya sudah ada. Dari sini kita harus mencari di sini W sama dengan P dikalikan delta V ya. Nah, tapi di sini kita sudah punya volume pertama, suhu pada keadaan pertama, suhu pada keadaan kedua, tapi ternyata di sini belum ada volume pada keadaan kedua ya. Maka harus kita cari terlebih dahulu. Dari teori kinetik gas kita dapatkan bahwa PV sama dengan nRT. Maka karena N dan R ini bernilai konstan, N itu adalah jumlah mol dan R itu adalah tetapan, maka PV per T itu sama dengan N dikalikan R, atau ini sebuah nilai yang konstan. Apa konsekuensinya? Maka akan kita dapatkan P1 V1 per T1 itu akan sama dengan P2 V2 per T2. Karena di sini isobarik itu menandakan tekanannya sama, maka P1 itu sama dengan P2. Sehingga kita bisa coret di sini. Maka jika kita ingin mendapatkan nilai V2, kita tinggal nanti menggunakan persamaan yang ini ya. Oke, di sini suhu masih dalam satuan Celcius. Harus kita ubah dulu ke dalam satuan Kelvin. Di sini T1 sama dengan 27 derajat Celcius. Ini setara dengan 300 Kelvin atau 27 ditambah 273 itu sama dengan 300 Kelvin. Jadi untuk termodinamika dan teori kinetik gas, suhu yang kita pakai adalah suhu pada satuan Kelvin. Untuk T2-nya ini sama dengan 87 derajat Celcius atau setara dengan 360 Kelvin. Oke, kita ingin mencari V2-nya, maka V2-nya kita ambil dari sini, maka kita dapatkan nanti V2 itu akan sama dengan V1 dikalikan T2 dibagi dengan T1, sehingga kita dapatkan V2 sama dengan V1-nya nilainya adalah 1,5, T2-nya adalah 360 dibagi dengan T1 adalah 300 ya, sehingga kita dapatkan nanti V2-nya ini sama dengan yang kita coret, kita dapatkan 9/5 atau kita nyatakan dalam bentuk desimal 1,8 meter kubik. Oke, maka kita akan mencari usahanya. Usaha sama dengan P-nya kita masukkan. P-nya sama dengan 2 dikali 10⁵ 5. Kemudian delta V-nya ini sama dengan 1,8 dikurangi 1,5 ya. Jadi delta V itu adalah V2 dikurangi dengan V1. Maka W sama dengan di sini 2 dikalikan 10⁵ 5 dikalikan dengan 0,7
3, sehingga di sini W sama dengan 0,6 dikali dengan 10 pangkat 5 Joule. Kita lihat di optionnya, di sini pasti yang A gitu ya. Nah, di sini disebutkan dalam satuan kilo. Kalau kilo itu berarti 10 pangkat 3. Jadi kalau di sini 10 pangkat 3 Joule, maka 0,6 ini dikalikan dengan 100 ya. Maka hasilnya W sama dengan 0,6 dikalikan 100 sama dengan 60, atau sama dengan 10 pangkat 3 itu sama dengan kilo, maka nilainya sama dengan 60 kilo Joule, sehingga jawabannya adalah yang option A. Sebuah pegas atau selinki digetarkan sehingga menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak dua rapatan terdekat 40 cm. Jika cepat rambat gelombangnya 20 meter per sekon, maka panjang gelombang dan frekuensi gelombangnya adalah titik-titik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah panjang gelombang dan frekuensi ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan bahwa jarak dua rapatan terdekat itu 40 cm. Nah, jarak dua rapatan terdekat 40 cm itu adalah menandakan panjang gelombang, sehingga panjang gelombangnya di sini diketahui 40 cm, atau kalau dinyatakan dalam meter ini sama dengan 0,4 meter, sehingga jawabannya pasti yang option B. Jadi tanpa melihat yang lain-lain kita sudah tahu jawabannya adalah yang option B. Jadi sudah selesai untuk soal ini ya. Tetapi kita misalnya ingin membuktikan berapakah frekuensinya, maka kita cari dengan persamaan. Di sini lambda itu sama dengan V dikalikan T, dengan T itu adalah periode, atau lambda itu sama dengan kecepatan rambat gelombangnya, kemudian dibagi dengan frekuensi, sehingga mencari frekuensi itu sama dengan kecepatan dibagi dengan panjang gelombang. Di sini kecepatannya 20 meter per sekon kemudian lambdanya 0,4, jadi satuannya harus sama ya, meter juga. Di sini jadi 0,4, sehingga ini sama saja dengan 200 dibagi dengan 4 ya, atau frekuensinya sama dengan 50 Hz. Berarti jawabannya betul yang option B. Bila gelombang melalui celah sempit, maka akan terjadi titik-titik. Di sini opsi yang pertama adalah refleksi. Refleksi ini adalah gejala pemantulan, jadi tidak perlu melalui celah sempit. Kemudian B ini adalah refraksi atau pembiasan. Pembiasan ini terjadi jika gelombang memasuki dua medium yang berbeda ya. Jadi dari medium satu ke medium kedua. Jadi bukan melalui celah sempit ya. Dan difraksi ini adalah pembelokan arah rambat gelombang ketika melalui celah sempit. Maka jawabannya adalah yang option yang C. Sedangkan interferensi adalah penggabungan dari dua atau lebih gelombang, dan polarisasi adalah penyearahan arah rambat ya. Jadi jawabannya adalah yang option C. Seorang astronot berjalan-jalan di bulan. Tiba-tiba terjadi ledakan meteor yang jatuh ke permukaan bulan. Secara fisika, kita bisa meramalkan bahwa astronot tersebut tidak dapat mendengar bunyi ledakan tersebut karena titik-titik. Oke, kita lihat optionnya. A. Gravitasi bulan lebih kecil daripada gravitasi bumi. Ini benar, tetapi ini tidak benar karena ini tidak menyatakan sebab akibat ya. Di sini ini bukan. Kemudian bulan tidak memiliki sumber air, ini juga bukan menjawab pertanyaan yang di atas. Di bulan tidak ada kehidupan, tidak menjawab pertanyaan di atas. Kemudian langit di bulan sangat gelap, ini juga tidak nyambung. Kemudian yang E, di bulan tidak ada atmosfer udara. Nah, ini adalah yang tepat ya. Karena kita tahu bahwa bunyi itu adalah gelombang mekanik yang memerlukan medium untuk merambat, yaitu adalah udara.
Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Silahkan tekan like, subscribe, dan menekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.